Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Pak. Pagi. pagi. Pagi Kak. Ya, terima kasih untuk Yuk, para peserta praktikum petrologi untuk waktu luangnya bisa hadir bersama untuk berdiskusi hangat mengenai petrologi. Dan ini adalah bagian dari rangkaian acara praktikum petrologi tahun 2020 dan sebagai pengganti acara field trip. Mudah-mudahan di waktu yang lain kita bisa melaksanakan field trip mengenai petrologi sebagai pengganti. Perlu saya perkenalkan terlebih dahulu, saya di sini Juhair Al-Habib sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Dan yang akan menjadi pemateri kita pada pagi hari ini adalah dosen kita sendiri, Pak Dr. Andus Hilgendot Hartono, STMT. Teman-teman semua, tema diskusi kita hari ini adalah Aku Tahu Petrologi. Jadi, setelah kita mempelajari berbagai macam batuan, mulai dari batuan beku sampai dengan yang terakhir kemarin adalah batuan metamorf, diharapkan di acara diskusi kita pagi hari ini, teman-teman bisa mematangkan diri mengenai petrologi, pemahaman petrologi, bagaimana deskripsi batuan, kemudian ciri khas dari masing-masing batuan, sehingga ketika kita hadir di lapangan, berinteraksi dengan suasana lapangan, melihat batuan, kita langsung bisa batin kita langsung bisa memahami, oh ini adalah batuan jenis ini. Jadi harapannya adalah itu. Selanjutnya mari kita memasuki sesi acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Dr. Andus Hilgendot Hartono, STMT. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Oke, langsung saja kepada Bapak Dr. Andus Hilgendot Hartono, STMT untuk menyampaikan materi. Baik, saya share screen dulu ya. Mohon di-on-kan dulu share screen-nya. Saya sudah buat Pak Hil jadi host, Pak. Jadi sudah bisa untuk share screen. Oke, makasih. Siap, gimana? Oke, ya. Baik, udah kelihatan semua? Belum, Pak. Udah Pak, udah. Sudah, Pak. Ini sudah kelihatan. Sudah Pak. Oke, itu ada dua teman kita yang mau masuk itu, tolong Oh, saya yang ini ya. Baik. Oke. Baik, kita mulai. Terima kasih teman-teman asisten sudah bisa menyiapkan, melakukan persiapan dengan baik kaitannya dengan praktikum petrologi yang biasanya memang diakhiri dengan kegiatan field trip. Field trip ini merupakan kegiatan yang sangat penting. Tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwasanya ingin membangun feeling kelas, baik di kelas maupun di laboratorium, menjadi di lapangan. Jadi secara langsung tadi sudah disampaikan dengan baik oleh asisten. Jadi memang pertama temanya itu hanya petrologi batuan gitu saja. Tapi supaya bisa menggugah teman-teman atau adik-adik mahasiswa, Pak Hil rubah menjadi Aku Tahu Petrologi. Jadi ini ada dua kata kunci penting, yaitu aku tahu.
sama petrologi. Aku tahu di sini setidaknya dalam level terbawah itu mengenal batuan, mengenal petrologi. Nah, sedangkan tahu arti luasnya, yaitu mampu membedakan, mampu mengkarakterisasi perbedaan tersebut. Yaitu apa? Yaitu batuan beku, batuan gunung api, batuan sedimen, maupun batuan metamorf. Itu definisi dari tahu. Tentang itu interpretasinya nanti mau dibawa kemana, tergantung datanya, tergantung di lapangannya. Kita tidak sampai ke sana. Walaupun nanti beberapa Pak El singgung ke sana. Tapi skup petrologi di sini, di mata kuliah petrologi, itu hanya memperkenalkan, ya, mendeskripsi, ya, sampai pemberian nama. Sedangkan kaitannya dengan interpretasi, wah, kadang teman-teman cerita, oh ini kira-kira ada di laut ini dulu ada di darat, dulu ada di sungai. Itu tergantung datanya. Juga tergantung teman-teman atau adik-adik mahasiswa itu membaca. Jadi membaca itu sangat penting kaitannya dengan tadi yang disampaikan asisten, membangun feeling tadi. Kalau feelingnya itu tidak senang dulu dengan yang namanya lapangan, yang namanya mendata apa itu petrologi, waduh, feelingnya nggak akan berkembang. Nah, makanya salah satu acara yang di-arrange oleh asisten ini sangat bagus, ya, di tengah pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan adik-adik semua dalam kondisi sehat, ya, walafiat. Nah, gitu. Baik, kita mulai sekarang kaitannya dengan aku tahu petrologi. Hampir semua materi yang ada yang nanti akan Pak El sampaikan itu akan Pak El upload juga di warung Geo Gunung Api Pak El para pribadi, tapi juga sudah disampaikan oleh asisten mau dimasukkan melalui YouTube. Itu lebih bagus lagi. Jadi memperkenalkan kampus kita, bukan Pak El, tapi memperkenalkan kampus kita. Kemudian siapa yang mengunggah itu akan dikenal oleh khalayak, oleh masyarakat luas. Terima kasih teman-teman asisten yang sudah semangat untuk mempelopori promosi di kampus kita melalui kuliah ini. Baik. Ini gambaran garis besar atau urut-urutan yang akan Pak El berikan. Yang pertama latar belakang. Kenapa harus ada latar belakang? Kenapa harus ada maksud dan tujuan? Latar belakang itu yang membelakangi permasalahan atau aspek geologi yang melatar belakangi kenapa diadakan field trip. Jadi nanti akan Pak El sampaikan. Kemudian maksud mengikuti field trip itu apa? Tujuannya apa? Nah, di dalam field trip itu nanti akan diberikan menu yang namanya petrologi magma atau lava. Ya, kemudian petrologi batuan sedimen. Kemudian petrologi batuan metamorf. Kemudian baru kita tutup. Ini urut-urutan atau garis besar yang akan kita diskusikan, kita sampaikan. Ini latar belakangnya. Jadi ilmu batuan atau petrologi itu sangat penting ya, sehingga menjadi kunci utama dalam memahami susunan planet bumi, penyusun planet bumi. Yang kita sudah ketahui bahwasanya
disusun oleh batuan, ya, yang sudah padat, merupakan bagian dari susunan planet bumi yang paling luar. Jadi sangat penting. Sehingga Pak Il di sini sampaikan petrologi sebagai kunci utama memahami penyusun planet bumi. Jadi teman-teman mahasiswa yang sudah mendeklar pengen jadi ahli geologi, mau tidak mau harus tahu petrologi. Itulah kunci utamanya. Yang kedua, hal yang melatar belakangi bahwasanya petrologi itu mempunyai karakter. Setiap batuan itu mempunyai karakter, sehingga harus dipelajari dengan baik oleh para ahli geologi. Jadi kata kunci tadi dilanjutkan dengan karakter petrologinya. Bagus, ini unlimited ya. Kemudian yang ketiga, nah itu kegiatan yang saat ini kita lakukan. Di sini Pak Il sampaikan bahwasanya field trip itu merupakan cara ampuh, ya, tidak ada yang lain ini, cara ampuh untuk mengenalkan dan mempelajari fisik batuan secara utuh di lapangan. Karena sangat berbeda ya, kita mempelajari di kelas, di laboratorium, dengan langsung di lapangan ini berbeda. Tadi sudah disampaikan teman asisten, sangat berbeda. Ya, jadi bisa dikatakan memang secara teoritis itu di kelas, dipelajari di kelas, ya, dipelajari di kelas. Namun pada waktu kita di lapangan itu akan terbangun dengan sendirinya. Tadi sudah disampaikan juga, bagus tadi kalimatnya asisten tadi. Ya. Oke. Jadi setidaknya tiga hal yang melatar belakangi kenapa harus dilakukan kegiatan field trip. Jadi teman-teman mahasiswa peserta praktikum tidak boleh berkecil hati ya, belum dilaksanakan field trip ke lapangan, hanya diganti dengan melalui kuliah daring seperti ini. Tapi nanti tadi disampaikan kalau memang sudah kondisi normal, nah, seperti semula akan kita lakukan. Silakan nanti diatur dengan dengan asisten. Oke. Ini gambaran bahwasanya kegiatan field trip itu dilakukan di di lapangan. Ya, jadi di sini ada gambaran lokasi lapangan melalui citra, ya, yang sudah dioleh melalui DEM. Ya, Digital Elevation Model. Perhatikan di sini ada gambaran. Ya, umumnya kita memang ada di sekitar sini melakukan field trip itu. Ya, ini ada Gunung Merapi, yaitu ada di sebelah utara kita. Ya, di Sleman sana, Kabupaten Sleman, kampus kita ada di sekitar sini. Kira-kira ini Prambanan ada di sini, Prambanan. Ya, kita kira-kira ada di sini lah. Nah, ini ada gambar sedikit itu kampus kita ada di sini. Kemudian bergerak ke Pegunungan Selatan. Nah, ini laboratorium alam kampus Jogja yang ada di Jogja itu selalu menggunakan ini sebagai laboratorium alam untuk kegiatan field trip. Nah, kemudian di sebelah timur itu ada tinggian Gunung Api Lawu. Ya, Gunung Api Lawu. Inilah kira-kira cakupan kita untuk kegiatan field trip ini. Ini ada kampus Bayat ada di sini. Jadi di sini tersingkap batuan yang sangat tua, itu namanya batuan metamorf.
Ya, nanti ada di sini. Juga ada batuan sedimen yang sangat tua. Juga ada batuan beku yang sangat tua. Juga ada batuan gunung api yang sangat tua. Itu ada di sini. Nah, di Pegunungan Selatan ini. Di seri Pegunungan Selatan ini. Jadi perhatikan itu ya. Jadi ini yang menghasilkan batuan gunung api maupun batuan beku yang berumur muda, yang gunung api muda ini. Sedangkan yang ini yang sudah terbentuk jauh sebelum Merapi maupun Lawu muncul, yaitu Pegunungan Selatan ini. Ya, begitu. Jadi kira-kira lokasi satu dengan lokasi seterusnya itu kira-kira akan dilakukan di sini. Itu. Nah, ini gambaran bahwasanya lokasi tadi ini kan Gunung Merapi nih, ya ini Gunung Merapi, ini Gunung Lawu. Ya, sudah dipetakan oleh para pendahulu, yaitu dibagi menjadi 2 lembar peta geologi, yaitu peta geologi lembar Jogja, yaitu sekitar sini peta geologi lembar Jogja. Kampus kita ada di sini, kampus lapangan kita, Kulon Progo ada di sini. Kampus Bayat ada di sini, nah, begitu kampus kita Babarsari ada di sini. Ya, ini Pak Il gabung 2 lembar ini, lembar Jogja sama lembar Surakarta Giritonto, Pacitan, Pak Il gabung. Ya, ada 3 lembar, lembar Jogja, lembar Surakarta Giritonto, dan lembar Pacitan oleh para pendahulu kita dulu. Nah, begitu. Batuannya apa saja? Yang berwarna pink itu Pak Il anggap sebagai gunung api, apa itu batuan-batuan yang berumur muda, mungkin masih dalam bentuk endapan, belum membatu. Makanya di sini ada klastika gunung api kuarter. Nah, begitu. Sedangkan yang biru dikatakan di sini sedimen tersier. Nah, sedimen itu ada yang silisi-klastik, ada yang non-klastik lah kemarin. Nah, begitu. Sedangkan yang hijau pucat. Nah, di sini ini banyak intrusi. Ya, banyak yang sini, ini intrusi nih, hijau-hijau. Ya, sedangkan yang tersier ini tersier, ini yang tersier, yang berumur tersier. Yang hijau pucat. Kalau hijau terang ada di sini nih, maksudnya ini. Ya. Itu kira-kira. Sedangkan yang berwarna merah-merah ini, ya ini merupakan intrusi yang berumur tersier. Ya, terbukti dari pengambilan umur-umur ini. Inilah lokasi kita, kira-kira untuk lokasi field trip kita, untuk menjelaskan aku tahu petrologi tadi. Inilah yang kita sebut sebagai singkapan geologi. Di lapangan, ya di lapangan. Ya, singkapan kalau kita di lapangan akan menjumpai seperti ini, ya berupa batuan. Kita tidak usah mikir bentang alam dulu, kita tidak usah mikir struktur geologi dulu, stratigrafinya seperti apa, kayak gitu. Karena skop kita skop petrologi. Singkapan di lapangan seperti ini. Apakah ini singkapan batuan beku, apakah ini batuan sedimen, nanti akan kita jelaskan satu-satu. Nah, mungkin juga seperti ini. Yang tadi relatif lebih fresh, lebih segar singkapannya. Nah, kalau singkapannya seperti ini, jauh lebih lapuk. Jadi sudah lapuk batuannya. Jadi berbeda. Makanya kalau kalau kita tidak sering ke lapangan melakukan field trip, melakukan kunjungan-kunjungan lapangan untuk kegiatan geologi, kita akan mengalami kesulitan. Maka seseringlah kita ke lapangan, kayak gitu. Karena dari situ kita akan bisa mengkarakterisasi nanti. Karakterisasi batuannya itu apa? Apakah ini pelapukan dari batuan beku? Apakah ini pelapukan dari batuan sedimen?
Apakah ini pelapukan dari batuan metamorf? Ya seperti inilah singkapannya. Harus kita dekati, ya, harus kita dekati, harus kita ajak omong. Nah, seperti itu kira-kira, harus kita ajak omong. Ya, kalau tidak kita ajak omong akan mengalami kesulitan kita. Ya, karena kita tidak bisa mendeskripsi. Nah, tidak bisa mengkarakterisasi. Tidak bisa mengkarakterisasi singkapan geologi tersebut. Itu gambaran singkapan di lapangan. Nah, sekarang masuk ke maksud dan tujuan. Nah, maksudnya apa sih? Kegiatan field trip itu, ya field trip itu setidaknya ada suasana santai. Ya, kita ngobrol sama teman, sama asisten, sama dosennya, kaitannya dengan singkapan geologi tadi. Jadi tidak seserius, ya, tidak seserius pada waktu ada di laboratorium maupun di kelas. Ya. Maksudnya itu mempelajari berbagai karakteristik fisik batuan. Ya. Mempelajari berbagai karakteristik fisik batuan. Nah, karakteristik fisik batuan itu apa saja? Seperti yang sudah kita singgung di kelas maupun di laboratorium, yaitu berupa warna batuan, tekstur batuan, struktur batuan, bukan struktur geologi nih, tapi struktur batuan, dan komposisi. Ini Pak Il anggap sudah teman-teman mahasiswa peserta petrologi sudah tahu semua ini. Jadi nanti tidak akan Pak Il singgung klasifikasi dan seterusnya, banyak gambarnya nanti. Ya, jadi karakteristik fisik batuan, ya, berupa warna batuan. Ini ada warna segar, ada warna lapuk. Tekstur batuan beku, tekstur batuan gunung api, tekstur batuan sedimen, tekstur batuan metamorf. Begituan juga struktur, begituan juga komposisi. Jadi mengkarakterisasi fisik batuan itu tidak mudah. Ya, secara teori bisa dihafalkan mudah gitu, tapi setelah pada waktu di lapangan bisa buyar, bisa ambiar bahasa sekarang, atau bisa blank kata teman-teman mahasiswa, karena tidak biasa. Nah, sedangkan geologi itu selalu berhubungan dengan lapangan. Kalau nggak suka lapangan ya repot. Nah, itu maksudnya, ya, mengkarakterisasi. Sedangkan tujuannya apa? Jelas ya, tujuannya kita mengetahui petrologi batuan magma atau lava. Nah, di sini magma itu kita anggap sebagai apa itu namanya, batuan beku, real igneous rock ini. Sedangkan lava itu batuan vulkanik, batuan gunung apinya. Nah, kemudian petrologi batuan sedimen. Ya, batuan sedimen yang kemarin sudah kita selesaikan. Kita tinggal yang belum kita selesaikan kuliah itu batuan metamorf. Dan yang terakhir yaitu tujuannya itu untuk mengetahui petrologi batuan metamorf. Ini teman-teman maksud dan tujuan. Ini sangat penting. Harus dibedakan maksud dan tujuan itu. Karena berbeda. Karena kalau maksud itu hanya niat. Niatnya melakukan karakterisasi. Ya, sedangkan tujuan itu kita harus mendapatkan sesuatu dari niat itu. Ya, seperti yang Pak Il singgung di kelas, sering Pak Il bilang, niatnya itu mau pergi ke Malioboro. Nah, itu maksud itu. Itu maksud. Nah, niatnya apa ke Malioboro itu?
Nah, di sana itu mau beli celana apa untuk lebaran. Nah, misalkan seperti itu. Niatnya apa? Mau pulang kampung. Itu niat itu. Pulang kampung itu niat. Bukan tujuan itu. Pasti ada tujuan yang lain. Apa? Yaitu mau sungkem ke orang tua. Jadi ada mendapatkan rasa plong setelah pengakuan dosa. Nah, begitu itu tujuan. Nah, kalau di kelas kita ini, maksudnya itu mengkarakterisasi. Tujuannya apa? Untuk mengetahui. Ya, tujuannya untuk mengetahui. Mengetahui apa ya? Petrologi. Kalau di ilmu geomorfologi yang mengetahui bentang alam atau geomorfologi daerah kajian. Mengetahui stratigrafi, kalau untuk stratigrafi. Kalau sedimen yang mengetahui lingkungan pengendapan. Nah, kalau struktur yang mengetahui mekanisme terbentuknya struktur geologi. Apakah itu lipatan, apakah itu sesar, kayak gitu maksudnya. Ya, ngerti semua ya? Jadi maksud dan tujuan itu berbeda. Nah, oke. Kita masuk yang pertama, aspek yang pertama yaitu petrologi magma atau lava. Kenapa Pak Il tidak menyebut itu batuan beku dan gunung api? Ya, setidaknya kita sudah dengan menyebut magma itu material silikat yang ada di dalam tubuh gunung api, di dalam tubuh kerak bumi. Itu magma. Karena memang dia belum keluar ke permukaan bumi. Nah, begitu maksud Pak Il. Sehingga kalau dia membeku di dalam tubuh gunung api, membeku di dalam kerak bumi, ya itu akan menjadi batuan beku dalam maupun batuan beku dangkal. Nah, begitu kan? Ada deep seated intrusion, ya, ada shallow intrusion atau subvolcanic intrusion. Itu maksudnya. Ya, kita pakai bahasa magma. Ya, bahasa magma. Dan kemudian yang piroklastik, ya, maupun yang erupsi lelehan, itu kita pakai lava. Pakai bahasa lava. Jadi dua hal ini berbeda, walaupun saling berhubungan. Kalau magma ada di sebelum mencapai ke permukaan bumi, sedangkan lava sudah mencapai permukaan bumi. Gitu ya. Ini dia. Ini yang kita sebut petrologi magma. Ini real magma. Ya. Betul-betul magma. Karena dia memang tidak berhubungan sama sekali dengan dunia luar istilahnya. Permukaan. Tidak berhubungan dengan udara, tidak berhubungan dengan air yang dari permukaan bumi. Karena dia terbentuknya jauh di bawah permukaan bumi. Ini yang kita sebut sebagai plutonic rock. Batuan Pluton. Batuan intrusi dalam. Ya, karena membekunya sangat dalam. Nah, sehingga mempunyai ciri-ciri. Kalau berdasarkan komposisinya, batuan plutonik ini berdasarkan komposisinya, itu setidaknya dibagi menjadi 4 ini. Yang paling basah, atau kita sebut sebagai ultra basah, itu kita namakan peridotit. Yang lebih asam, kita namakan gabbro. Yang menengah kita namakan diorit. Yang paling asam kita namakan granit. Teksturnya hanya satu ini. Yaitu teksturnya holokristalin. Semuanya kristal. Ukuran butirnya kasar. Gede-gede di sini. Nah, itu kalau berdasarkan komposisi tadi ya, jadi dibagi menjadi 4 kelompok utama ini. Kalau secara umum memang ada gabbro, ada diorit,
ada granit. Sedangkan yang peridotit merupakan kelompok sendiri, yaitu ultrabasa. Itu kalau berdasarkan komposisi. Kalau berdasarkan tekstur, sama teksturnya. Karena plutonic rock itu teksturnya hanya satu, yaitu holokristalin. Equigranular. Ya. Vanerik. Vanerik itu kasar. Sehingga waktu kita mendeskripsi ini, mengkarakterisasi ini, tidak perlu pakai alat bantu. Lup aja tidak perlu kalau untuk yang plutoni. Karena ukurannya kasar. Bahkan ada yang sangat kasar. Ya, namanya apa? Pegmatit. Itu bisa 5 cm mineralnya. Bahkan bisa 1 meter. Nah, begitu. Ya. Jadi ini kalau berdasarkan cara terjadinya ada jauh di bawah bumi sana, membeku di dalam bumi sana, jauh. Makanya kita sebut sebagai plutoni. Bisa sampai di sini, bisa sampai 5 kilo, 10 kilo di bawah permukaan bumi. Nah, begitu ya. Sehingga prosesnya apa itu mineral penyusun batuannya cenderung kasar, besar-besar, karena tidak terganggu. Ya, yang sering kita bicarakan itu. Nah, kalau berdasarkan tekstur hanya satu, berdasarkan struktur juga hanya satu. Ya, jadi yang membedakan ini hanya komposisi saja. Strukturnya kan semuanya pejal, keras, ya, kompak. Masif. Nah, begitu. Ya. Yang membedakan hanya komposisinya. Karena kita baru membahas plutonik ini. Di antara batuan plutonik sama teksturnya. Yaitu interlocking. Yaitu kristalin. Holokristalin. Semuanya kristalin. Ya. Euhedral semua. Ya, euhedral semua. Jadi mineral-mineralnya sempurna. Nah, kapan dikatakan mineral sempurna? Yaitu batas, ya, batas apa itu bentuknya itu tegas, jelas. Makanya jadi orang juga harus jelas. Supaya mudah diidentifikasi, mudah dikenal orang. Ya, harus jelas, harus tegas. Nah, begitu. Itu plutonik, ya, batuan Pluton. Kalau Pak Il bilang inilah yang kita sebut sebagai the real igneous rock itu ya ini, plutonic rock ini. Kalau batuan gunung api bukan the real. Karena sudah terganggu, ya, karena sudah terganggu oleh udara bebas. Baik, partisipan ada 45. Nah, terima kasih teman-teman mahasiswa sudah semangat mengikuti kegiatan field trip by apa itu daring. Nah, sebaliknya ini sangat berbeda. Ya, perhatikan, ya, perhatikan ini. Ini yang kita sebut sebagai batuan vulkanik atau batuan gunung api. Nah, kan batuan gunung api dibagi menjadi 2 kan? Ya, ada yang efusif, ada yang eksplosif. Ya, kalau yang erupsi eksplosif, ya itu akan menghasilkan berbagai macam butiran penyusun batuan piroklastik. Kalau efusif, ya itu akan membentuk sama yang seperti kita lihat sekarang ini.
Nah, itu batuannya apa saja? Sama kalau batuannya dengan yang plutonik tadi. Ada 4. Ya, ada yang ultra basah, ada yang basah, ada yang menengah, ya, ada yang asam. Nah, di sini yang ultra basah tidak Pak El singgung ini di sini, yaitu yang namanya pikrit. Isinya hanya olivin sama. Ya, di sini Pak El singgung, di sini ada 4 itu riolit dan dasit ini asam, mewakili asam. Tapi yang dasit itu relatif lebih gelap dibanding yang riolit. Riolit paling terang, paling cerah. Karena apa? Karena paling asam. Jadi lavanya lava asam. Ini mahmanya mahma asam. Kan mahma atau lava. Kalau mahma itu hanya ada di bawah permukaan bumi. Kalau lava ada di permukaan bumi, cuma gitu saja. Kemudian ada yang menengah yang namanya andesit. Lebih gelap. Lebih gelap dibanding dasit. Sedangkan basah itu yang paling gelap. Paling gelap lagi ya ultra basah. Perhatikan. Teksturnya apa? Kalau teksturnya tidak sama dengan yang plutonik tadi. Kalau plutonik semuanya teksturnya sama. Holokristalin. Kalau ini tidak. Kalau di vulkanik itu. Makanya Pak El singgung sebagai batuan bencong. Karena banyak variasinya. Nah, kayak gitu. Kalau bencong itu kan juga nggak jelas. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan. Nah, itu analog saja. Itu analog saja. Tidak mendeskripsikan ya. Itu hanya analog. Supaya kita lebih memahami materi yang kita pelajari. Perhatikan warnanya. Ya, ini batuan gunung api semua ini. Perhatikan warnanya. Kalau warnanya cerah, asam. Warnanya menengah, abu-abu. Nah, warnanya abu-abu agak terang. Nah, warnanya abu-abu gelap. Nah, begitu. Sangat gelap. Nah, jadi ada basal, ada andesit, ada dasit, ada riolit. Teksturnya apa, Pak? Ya ada tekstur yang intrusi dangkal, ada tekstur yang di permukaan bumi kan, kalau vulkanik itu. Karena ada subvolcanic intrusion, ada yang eksplosif, ada yang efusif. Yang efusif sama yang intrusif dangkal, yang intrusi dangkal, itu relatif sama teksturnya. Yaitu apa? Hipokristalin. Hipokristalin. Sedangkan yang real piroklastik yaitu yang diletuskan, yaitu holohialin. Ya, holohialin. Ya, sedangkan yang intrusi dangkal sama yang erupsi lelehan, ya, yang mengalir, nah itu teksturnya hipokristalin. Tapi yang dilontarkan, yang diletuskan, itu teksturnya piroklastik atau holohialin. Semuanya gelas. Nah, jadi yang bervariasi teksturnya itu batuan gunung api. Bukan batuan beku. Nah, bukan batuan magma tadi yang jauh di bawah sana tadi, teksturnya sama kalau yang tadi, yaitu holokristalin. Yang hipokristalin itu bisa di dalam tubuh gunung api, bisa di permukaan gunung api, permukaan bumi maksudnya. Itu teksturnya bisa sama, yaitu hipokristalin. Nah, begitu. Contohnya mana Pak hipokristalin? Nah, ini contoh hipokristalin seperti ini. Ada yang gede mineralnya, ada yang halus. Ada yang gede, nah, gitu ya. Ada yang halus. Ada yang gede, ada yang halus. Nah,
Ada yang gede, ada yang halus. Nah, itulah ini ada yang gede, ada yang halus. Jadi kalau yang dideskripsi di batuan gunung api itu yang hipokristalin saja. Kalau yang halus nggak usah dideskripsi karena harus pakai bantuan mikroskop. Jadi skopnya petrologi seperti itu. Ya, ini nanti setidaknya teman-teman mahasiswa sudah paham ini, ya. Ada basal, ada andesit, ada dasit, ada riolit. Ya, bagaimana cara membedakan? Bedakan berdasarkan warna. Bedakan berdasarkan warna yang pertama. Kemudian bedakan berdasarkan tekstur. Karena teksturnya ada banyak kan di mana itu di batuan gunung api ada banyak berbeda dengan tekstur yang ada di plutonik tadi. Nah, begitu. Kemudian apa itu namanya berdasarkan komposisi. Nah, kalau berdasarkan komposisi kan ini tadi sudah kita singgung kan. Ada basal, ada andesit, ada dasit, ada riolit. Komposisinya ini akan sama dengan plutonik. Kalau pikrit tadi peridotit persamaannya, magmanya maupun lavanya sama. Kalau basal persamaannya dengan gabbro. Kalau andesit persamaannya dengan diorit. Sedangkan dasit sama riolit ini sama dengan yang namanya granit. Tapi teksturnya berbeda. Nah, kayak gitu. Kayak komposisinya sama. Komposisinya sama. Granit itu kan komposisinya asam. Riolit komposisinya asam. Dasit komposisinya asam. Intermediate diorit komposisinya menengah. Andesit komposisinya menengah. Gabbro komposisinya basa. Basal komposisinya basa. Sama. Nah, begitu. Jadi yang membedakan plutonik sama vulkanik itu berdasarkan tekstur. Komposisinya sama. Ya, komposisinya sama. Gitu maksudnya. Ini contoh-contoh. Inilah yang letusan, produk letusan. Nah, produk letusan ternyata ada yang berongga. Berarti kan berongga. Ya, ada yang cerah, berongga cerah. Ini ada yang berongga gelap. Perhatikan bentuk rongganya. Ya, perhatikan bentuk rongganya. Ya, sangat berbeda. Kalau yang cerah ini kita sebut sebagai pumis atau sering kita sebut sebagai batu apung. Pumis karena sangat ringan. Ya, tapi tidak semua pumis atau batu apung ini mengapung di air. Karena ada yang pamis dense, pamis namanya. Jadi pumis tapi berat. Ya, ada yang ringan yaitu light pumice. Ya, tapi secara umum itu diterjemahkan sebagai batu apung. Tapi tidak boleh menjas semua batu apung itu mengapung di atas air, ya, tidak boleh. Karena memang ada batu apung yang tenggelam, ya, batu apung yang tenggelam. Kemudian yang kedua yaitu yang gelap ini, yang kita sebut sebagai skuria. Ini bentuk struktur dari lubang-lubang bekas keluarnya gas ini lebih teratur. Bahkan ada yang sangat teratur seperti sarang lebah. Jadi kalau teman-teman mahasiswa sudah jadi kalau ditetesi di sini airnya langsung hilang. Tapi kalau coba ditetesi yang ada di skuria, ya dia tidak akan hilang, dia akan penuh di sini kayak gitu.
Itu salah satu karakteristik fisik ya di lapangan. Perhatikan. Jadi ada skoria, kok warnanya gelap Pak? Nah, karena memang dia banyak disusun oleh mineral-mineral gelap. Jadi lebih basah dia. Kalau ini lebih asam. Ya. Karena magmanya atau lavanya berbeda ini. Ada yang satu lagi, ini semuanya gelas loh. Semuanya gelas. Ini terganggu oleh proses apa itu namanya di permukaan bumi. Tapi ada satu lagi yang masif. Nah, yang kita sebut sebagai obsidian ini. Ini berbeda. Ya, berbeda kalau yang tadi berongga, ya, bekas apa itu keluarnya gas tadi berongga tadi, atau kita sebut sebagai vesicle. Vesicle, strukturnya vesicle. Nah, itu ya. Strukturnya vesicle. Ya, sekarang ini sama sekali tidak. Tapi komposisinya sama gelas. Komposisinya gelas ini. Tapi padat. Ya, tidak berongga. Ya, kita sebut sebagai obsidian. Teksturnya halus, teksturnya gelas ini. Ya, teksturnya gelas. Ya, berbeda. Ya, sama-sama diletuskan. Kalau ini gelas semua, kalau di sini berbeda ini. Yang tiga ini, yang bom, sama yang blok ini berbeda. Perhatikan, ya. Kalau ini memang pecahan batuan. Kalau ini bom ini magma yang dihamburkan sehingga membatu di awan, di atmosfer. Ya, sambil berputar-putar sehingga bentuknya macam-macam ini bom itu. Tapi secara umum bom ini dikenali permukaannya kasar. Perhatikan, permukaannya kasar. Permukaannya kasar. Ya, permukaannya kasar. Berbeda dengan yang blok. Permukaannya halus, tapi menyudut. Perhatikan, permukaannya halus tapi menyudut. Kalau bom, permukaannya kasar, relatif membulat. Nah, ini relatif membulat ini. Nah, begitu. Kenapa beda? Berbeda. Karena Pak El bilang tadi, kalau yang bom ini terbentuk langsung dari lontaran magma. Kalau ini, apa itu namanya, lava atau kubah lava yang ada di kawah, itu dipecah oleh letusan. Bersama-sama dengan yang ini. Kalau ini langsung dari magma, kalau ini batuan yang sudah ada di kawah, yaitu berupa kubah atau lava, dibongkar oleh letusan, dipecah-pecah oleh letusan. Nah, begitu. Kalau ini gelas semua, magma yang dilontar, nah, kemudian kondisi di permukaannya dingin, sangat dingin, sehingga membentuk yang namanya obsidian. Nah, komposisi obsidian ini bisa basah, bisa asam. Jadi panjang. Kalau yang gelap ini komposisinya basah. Kalau lebih terang lagi komposisinya intermediate. Lebih terang lagi ada yang warnanya kehijauan, kemerahan, seperti yang di atas meja kerja Pak El itu jauh lebih asam. Nah, begitu ya. Ini kaitannya dengan yang piroklastika. Nah, ini adalah piroklastika, ya. Kalau yang belum membatu, piroklastika yang belum membatu, itu namanya tefra. Salah satu ukuran butirnya abu. Ini namanya abu. Namanya kalau membatu, namanya seperti yang Pak El tunjuk ini. Singkapan di lapangan seperti ini. Anda bisa bingung ini. Kalau tidak sering ke lapangan. Jangan-jangan itu lempung, Pak. Jangan-jangan batu lempung, Pak. Karena memang ukurannya seperti ini. Ukurannya seperti lempung ukurannya. Kalau sudah membatu seperti ini. Kan sudah salah jadinya kalau feelingnya seperti itu.
memang betul ukurannya lempung, tapi komposisinya berbeda. Komposisinya gelas ini. Kalau komposisinya gelas namanya tuf. Ya, ini singkapan batuan piroklastik berupa tuf. Ya, merupakan kelanjutan dari tefra berukuran abu. Yang sebelumnya tadi juga tefra, tapi yang berukuran bom, berukuran blok. Di antaranya namanya tefra lapili. Ukuran, ya, berdasarkan ukuran, berdasarkan tekstur. Kalau seperti ini teksturnya apa, Pak? Teksturnya piroklastik ini. Nah, tekstur piroklastik kan dibagi menjadi 3. Piroklastik jatuhan, piroklastik aliran, piroklastik hembusan. Nah, itu ada ciri-ciri lagi. Nanti petrologi gunung api lanjut. Anda baru mengenal di gunung api, geologi gunung api. Ya, akan dijelaskan itu. Tapi secara umum di petrologi itu piroklastik gitu saja. Nah, ada gelas. Ringan ini. Ya, ringan. Sangat ringan. Kalau dia berat, ya pasti ada tuf yang lain, yaitu tuf kristal atau tuf litik namanya. Nah, ini singkapan di lapangan seperti ini pada waktu field trip itu. Nah, baik. Nah, ini gambaran kubah lava. Nah, ini secara teoritis kubah lava ini terbentuk karena magma mempunyai viskositas yang cukup kental, sehingga tidak mudah mengalir dia, sehingga hanya menutupi kawahnya. Ini kawahnya, ini Gajah Mungkur, ini Kelut, ini Gunung Kelut. Di dalam kawah ini, ya, itu muncul kubah ini, sebesar ini kubahnya. Ini tahun 2007 nggak jadi meletus, ya, Kelut, Gunung Kelut ini 2007. Ya, membentuk kubah, ya, membentuk kubah lava ini. Kalau satunya yang mudah mengalir, namun membentuk aliran lava. Nah, itu nanti interpretasi, ya, Pak singgung di sana nanti. Ya, kubah ini, kalau ini ada letusan Gunung Kelutnya ini meletus, dia akan membentuk blok. Ya, kan sudah ada ini dibongkar, itu akan membentuk blok. Sedangkan yang mamanya akan dilontarkan juga membentuk bom. Jadi blok itu sebetulnya pecahan kubah lava atau aliran lava yang ada di dalam kawah. Yang membekunya di kawah. Itu akan dibongkar membentuk blok. Ya, nah, seperti itu. Ya, apa itu namanya, mekanismenya. Mekanisme terbentuknya bom maupun blok yang Pak singgung tadi. Nah, ini yang mudah mengalir, viskositasnya rendah. Kalau yang tadi viskositasnya cukup kental. Ya, sehingga dia membentuk kubah lava. Kalau viskositas magmanya atau lavanya itu rendah, dia mudah mengalir. Nah, kelihatan sekali ini tidak berbahaya. Karena tidak meletus, hanya mengalir saja. Efusif, sifatnya efusif. Kalau yang satunya kan eksplosif. Ya, erupsi eksplosif, erupsi efusif. Kalau yang mengalir yang membentuk aliran lava. Di dalam aliran lava itu, kalau yang mudah mengalir, itu akan membentuk ini struktur ini. Ini namanya struktur ropi. Ya, struktur ropi. Nah, struktur ropi. Kalau apa itu lavanya itu mempunyai kekentalan lebih kental, dia akan membentuk bongkah. Sehingga disebut sebagai lava AA atau lava bongkah. Kalau ini lava pahuihwe. Ya, aliran lava ini. Permukaannya halus. Ini permukaannya halus ini. Ini permukaannya halus. Walaupun ini apa itu
seperti ketekan begitu, ya, tapi umumnya membentuk halus, ya permukaannya. Tapi berbeda dengan yang bungkah, kasar permukaannya, tajam-tajam, sangat berbahaya. Nah, sehingga ini kan bisa untuk jalan ini. Kalau bungkah susah, ya karena tajam-tajam berbahaya. Nah, ini singkapan di lapangan juga. Ini singkapan aliran lava. Kalau tadi kan masih ada yang mengalir, kita bisa menebak. Tapi kalau yang ukuran umur batuannya ini tua, tidak mudah. Apakah ini lava? Apakah itu intrusi? Nah, begitu. Jadi sering kita harus ke lapangan, geologi itu. Ya, jadi geologi itu ya sama dengan lapangan. Harus kerja lapangan, harus sesering mungkin ke lapangan supaya feelingnya terbangun, ya feelingnya terbangun, tidak hanya di kos terus, ya, begitu. Komposisinya andesit ini, membreksi. Nah, kenapa Pak membreksi Pak? Karena pada waktu dia mengalir, ya kemudian juga viskositasnya agak kental, ya dia akan membreksi. Breksi itu menyudut-nyudut seperti ini, menyudut-nyudut begini, ya menyudut-nyudut, seperti kayak hancur begitu. Nah, itu struktur pendinginan, ya membreksi namanya. Karena magma atau lava itu kalau mendingin itu mengkerut sehingga ada yang bisa membentuk kekar-kekar seperti ini. Ini bukan kekar tektonik ini kekar pendinginan. Ya. Kalau kekar tektonik ini biasanya tegas itu, lurus, semua dipotong, ya, semua kepotong. Kalau ini kan berhenti, ini nggak ada lanjutannya ke sana. Ya ini juga nggak ada lanjutannya ke sana. Ya perhatikan. Ya hanya pendek-pendek itu. Ini membreksi ini namanya ini. Nah ini kan menyudut-nyudut ini. Ini membreksi. Itu strukturnya membreksi. Nah kalau andesit apa? Sama dengan yang di depan tadi, teksturnya apa? Hipokristalin, avanitik, atau avanit. Kalau Anda menyebut ini Van Rijk, ini hulu kristalin, salah. Karena tidak semua kristal ini ada gelasnya karena sudah terganggu di permukaan bumi. Ya, ini banyak di sekitar kita. Banyak dijumpai di sekitar kita. Di Kulon Progo, di Bayat, di Pegunungan Selatan, banyak. Nah, begitu. Nah, ini juga. Perhatikan. Ini singkapan aliran lava yang sangat tebal. Ini di Karangbolong. Sering dipakai teman-teman unsur, ya, untuk kuliah lapangan, untuk pengenalan field trip lapangan. Ini waktu itu juga Pak El bisa foto di sini karena diundang oleh teman-teman unsur untuk memberikan kuliah sebagai juri pada waktu itu kegiatan ini competition ya itu. Ini komposisinya andesit, tapi aliran lava ini membentuk kekar yang kita kenal dengan columnar join. Kekar tiang, ya kekar meniang atau kekar kolom juga bisa. Nah ini bidang-bidang ini beragam ini. Ada yang jumlahnya 2, ada jumlahnya 3, ada jumlahnya 4, jumlahnya 5, ada jumlahnya 6. Ya, tergantung kondisi pada saat dia di permukaan tersebut seperti apa. Ya, ini lava yang diendapkan di daratan, di permukaan bumi, di darat maksudnya, bukannya berhubungan dengan air. Ya, perhatikan. Jadi kalau kita harus kenal dulu ini batuan apa dulu, ya, kita karakterisasi warna tadi, tekstur, ya strukturnya apa ini? Columnar join. Teksturnya apa? Andesit kan? Ya, teksturnya kan menengah, ya hipokristalin sampai avanit.
gitu ya. Inilah bagian dari apa itu batuan gunung api ya, lava. Nah, berbeda sekarang, strukturnya berbeda, komposisinya bisa sama ya. Kalau ini memang komposisinya basal atau andesit basal ya. Kalau yang sebelah kiri yang Pak tunjuk ini bentuknya membentuk mirip bantal tapi yang guling, bantal guling itu. Makanya kita sebut sebagai struktur pilo atau struktur bantal. Sering disebut sebagai lava bantal. Komposisinya apa? Bisa basal, gelap kalau gelap, kalau agak menengah ya namanya andesit. Jadi pilo lava itu tidak harus basal ya. Tergantung mekanismenya. Kalau basal itu yang ada di samudra sana, basal. Tapi kalau yang di darat itu bisa andesit basal. Ini yang ada di Watu Wadek, ya, Berbah, Sleman, dekat Prambanan situ. Ini juga ada yang membreksi nih, ya. Ini membreksi ini. Batas-batas ini, batas dari satu unit bantal, ini berupa yang kita sebut sebagai kulit kaca atau glassy skin. Kenapa kulit kaca? Karena dia yang pertama kali bersentuhan dengan air dingin. Massa panas bersentuhan dengan air dingin. Dia langsung membentuk kaca, membentuk obsidian. Tadi ya, membentuk skoria. Kalau yang lepas dari masa apa itu namanya aliran ini. Kalau yang ini besar-besar ini pilo lavanya besar-besar, ya bantalnya besar-besar. Sedangkan kalau yang di Kebumen, di Karangsambung, ini pilo lava ini, tapi bodinya kecil-kecil. Nah, ini memberikan pemahaman yang berbeda, Sama-sama pilo lava. Nah, tapi itu sudah interpretasi. Ya. Sepanjang ini yang mempengaruhi apa? Yang mempengaruhi dangkal dalamnya aliran lava ini terbentuk. Kalau yang kecil-kecil ini ada jauh di bawah permukaan air. Kalau ini dangkal. Kalau yang gede-gede ini sempat berkembang gede-gede ini dangkal. Ya, begitu. Karena pada waktu jauh di bawah permukaan air, ya, ini tertahan oleh dengan yang namanya tekanan hidrostatika. Tekanan hidrostatika sehingga dia tidak berkembang, membesar. Sedangkan ini tekanan hidrostatikanya kecil. Nah, sehingga dia berkembang. Ini teksturnya aliran ini. Jadi ini kalau diukur pakai kompas arah alirannya kemana nih? Dari sini sumbernya, karena ujungnya ada di sini. Jadi mengalirnya dari tempat kita lihat ini sampai menuju ke sana, ke Palu. Nah, ini arahnya ke sana. Ini struktur aliran namanya. Karena membentuk bantal, yang namanya struktur bantal. Dia terkekarkan juga ini. Nah, begitu. Ya, terkekarkan. Kekar apa? Karena apa? Proses pendinginan. Kekar karena proses pendinginan. Nah, ini yang kalau tadi sebelumnya di darat, ini yang di bawah permukaan air atau di dalam tubuh air. Sama dengan yang kita temukan di Bayat, yang agak jauh, yang paling dekat yang memang Berbah. Ukurannya besar-besar. Begitupun juga yang ada di Bayat, ukurannya besar-besar ini.
Nah, perhatikan. Ini yang apa itu namanya, yang apa itu namanya, membungkah, lepas-lepas ini. Nah, begitu. Jadi kalau begitu lingkungan di situ air Pak dulu Pak. Iya. Lingkungannya air ini. Nah, begitu juga ini, yang bagian bawah sudah relatif lapuk, tapi yang atas masih segar ini. Wah, ini kalau ini hilang, didirikan rumah di situ, waduh, kita rugi banyak itu. Karena untuk pendidikan anak cucu, bahwa di situ dulunya air, lingkungannya air. Entah lingkungan air danau, entah lingkungan itu di situ laut dulunya, entah sungai yang sangat luas, lebar, dalam, nah, seperti itu. Karena banyak hal seperti ini banyak Pak Hil pribadi jumpai di sepanjang Kaliopa. Kaliopa, termasuk di Berbah itu, Kaliwatu Adeg itu kan cabang Kaliopa. Nah, jadi ada celah di situ sehingga magma bisa keluar ke permukaan bumi, membentuk, langsung bersentuhan dengan air, membentuk pilolava. Perhatikan, pada waktu Pak Hil seumur-umur Anda diajak ke lapangan, dideskripsi, masih ingat Pak Hil, ini dideskripsi sebagai batu pasir, batuan sedimen. Bayangkan coba. Ini dideskripsi sebagai batuan sedimen. Bahkan secara total. Ternyata setelah Pak Hil pelajari, Pak Hil ke lapangan lagi bersama mahasiswa, bersama asisten, yang bikin paper bareng-bareng. Ternyata apa ini? Ini pilolava, batuan beku, batuan gunung api. Kan berbeda sekali dengan batuan sedimen. Aduh, kacau ini. Tapi yang namanya guru tidak boleh disalahkan, yang pada waktu itu memang pemahamannya baru sampai situ. Besok Anda boleh menyalahkan Pak Hil, boleh. Ya, kalau memang ilmu Anda sudah jauh lebih bagus, analisisnya jauh lebih lengkap, alat-alatnya lebih modern. Nah, ternyata yang dibilang Pak Hil kemarin salah itu. Nah, kayak gitu. Bisa terjadi itu. Dan banyak yang namanya dinamika knowledge kayak gitu itu. Sains seperti itu. Tidak boleh marah. Oh, data kita kurang lengkap kok. Nah, sekarang Pak Hil state bahwasanya ini pilolava. Perhatikan ini unit-unit tertentu ini, unit-unit satu unit ini. Membulat ini. Hal seperti ini tahun 2007 Pak Hil bikin poster yang ada di lab itu. Nah, kebetulan Pak Hil menang di situ posternya di forum nasional 3 organisasi kebumian. Nah, ya geofisika, tambang, sama geologi. Ya, kebetulan Pak Hil menang di situ. Ini kalau kita tidak pernah ke lapangan, feeling kita tidak terbangun, kita nggak akan ngerti kalau ini pilolava. Nggak ngerti, masih batuan sedimen ini, dianggap batuan sedimen. Jadi kita menghilangkan apa? Sejarahnya batuan tersebut. Genesisnya batuan tersebut. Artinya apa? Dosa kita. Nah, begitu. Ya, yang pernah Pak Hil bilang itu. Kalau kita menghilangkan sejarah seseorang kan dosa kita. Nah, Pak dulunya apa itu, ini air laut toh. Di situ lingkungannya air, laut membentuk volcanic rocks. Khususnya yang apa itu namanya, gunung api. Yang efusif. Kan sejarahnya beda sekali kan. Nah, begitu ya, ini lapuk. Jadi kalau mata kita nggak sering diajak ke lapangan geologi, melihat-lihat ya gitu. Kalau nggak tahu tanya begitu. Jadi don't be hesitant ya. Jangan ragu-ragu kalau tanya di lapangan itu.
pasti akan dijawab, akan dijelaskan baik oleh asisten maupun kalau asisten kurang paham pasti akan coba tanya ke Pak Il, gitu pasti ya, karena Pak Il sering kalau Pak Il tidak bisa menjawab, Pak Il nggak akan mengada-ngada, bisa salah total, kasihan nanti mahasiswa kan masih kosong, kertas putih diisi hal yang salah, ya nanti salah terus. Contoh lagi di peta geologi loh, ya di peta geologi di Wediombo itu, yang Pak Il temukan pada waktu Pak Il tesis di sana tahun 2000. Itu di peta geologi dikatakan itu batu pasir formasi Wuni. Setelah Pak Il dapat ilmu gunung api, Pak Il datangi lagi. Betulnya apa di sana? Lava itu. Lava yang sudah rapuh. Seperti batu pasir memang. Nah, kayak gitu. Jadi pada waktu Pak Il diajak ke sana, di deskripsi Pak Il batu pasir. Karena senior ngomong batu pasir. Dosen ngomong itu batu pasir. Nah, Pak Il ikutin saja. Pak Il mahasiswa juga seperti umur-umur Anda. Tapi sekarang karena sudah ada buktinya, ya sudah publish juga, ya Pak Il nggak akan cerita itu batu pasir, bahwa itu bagian dari tubuh gunung api purba, makanya di sana sebagai geoheritage, ya gunung api purba Wediombo. Itu penemunya kita itu, penemunya ITNJ, penemunya STTNAS. Hanya oleh Pemda nama kita yang tidak disebut di sana. Aduh, repot itu. Udah politik itu, udah politis. Ya udah politis itu. Itu teman-teman mahasiswa, jadi ada singkapan geologi yang ideal. Itu jelas semua orang tahu itu, ideal. Ya, tapi ada juga singkapan geologi yang tidak ideal. Tapi ini singkapan yang di bawah ini buat Pak Il sangat ideal. Ya, karena ini bisa mengungkap ini. Ya, banyak yang tidak tahu bahwa itu sebenarnya pilu lava. Nanti kalau waktunya kita bisa jalan-jalan bersama ke sana. Nanti kita bisa tahu. Ada koordinatnya. Ada koordinatnya. Di GPS Pak Il masih ada. Nah, sekarang sedikit interpretasi. Ya, sedikit interpretasi nih. Jadi apa yang sudah kita jelaskan di atas tadi, itu fakta-fakta di lapangan. Kalau di lapangan kan kita hanya mendeskripsi. Hanya mendeskripsi, kalau deskripsinya kita lengkap, ya, dalam tanda petik benar, karena dipandu oleh asisten, dipandu oleh dosen pengampu, deskripsinya benar. Pasti kita akan menuju ke dulunya seperti apa ya. Ya, dulunya seperti apa, sejarahnya bagaimana ya. Kok di daerah sini bisa muncul pilu lava? Kok dulu di sini ada batu pasir yang kaya kuarsa, misalkan seperti itu. Pasti kita akan melakukan ke sana berdasarkan karakterisasi tadi. Ya, tadi dijumpai ada tuf, ada lava. Ya. Oh, jangan-jangan dulu tufnya itu hasil letusan yang ini. Ya, letusan namanya letusan Stromboli ini. Ya, yang letusan tidak kuat ini skalanya cuma di atas di bawah 3. Seperti Krakatau. Ini lava mengalir kayak gitu. Jangan-jangan seperti itu ya dulu lavanya ya. Nah, misalkan seperti itu. Itu interpretasi. Kemudian dipelajari kenapa bisa mengalir. Kenapa kok tadi ada kubah ya? Kenapa tidak mengalir ya? Oh, ternyata viskositas. Viskositas lebih kental. Kalau viskositasnya kental tidak mudah mengalir. Loh, yang mempengaruhi viskositas apa? Dipelajari lagi. Oh, ternyata komposisi.
Kalau komposisinya banyak kuarsanya, wah tidak mengalir ini. Oh, dipengaruhi oleh temperatur. Kalau temperaturnya dingin, rendah, maksudnya temperaturnya rendah, ya tidak mudah mengalir. Kalau temperaturnya tinggi seperti ini, sekitar 400 sampai 600, mengalir dia. Nah, misalkan seperti itu interpretasinya. Ada lagi interpretasi. Wah, ini lebih dekat lagi. Oh, ternyata sumbernya ada di sini. Dia bisa mengalir karena viskositasnya rendah ini, mengalir jauh dia. Sumbernya dari sini mengalir sini. Yang kalau Pak Il kuliah itu sering pakai untuk acara ini, skip board ya, begitu di atas aliran lava. Begitu. Jadi ini jelas viskositasnya rendah ini. Kalau viskositas rendah itu tidak berbahaya karena hanya mengalir. Kita tinggal menyediakan saluran saja, mengalir, dia mengikuti dia, tidak meletus dia. Makanya dipakai untuk pariwisata ini. Ini di Hawaii. Ya, di Hawaii. Nah, di Hawaii. Ya, ini yang aliran. Ya. Nah, ini aliran lava, tapi yang masuk ke dalam tubuh air. Ya, ini sumbernya ada di sini. Ya, perhatikan yang merah-merah ini sampai merah sini, masuk ke dalam tubuh air ini. Nah, masuk ke tubuh air, ada angin ke sana, asapnya ditarik ke atas sana. Tapi ini material piroklastika, lava campur ini jadi satu. Nah, lingkungan-lingkungan kayak gini membentuk batuan apa ini? Ini interpretasi, apakah seperti itu? Ataukah seperti ini? Yang betul-betul di dalam tubuh air. Ya, di dasar tubuh air. Ya akan membentuk ini. Jadi sama dengan yang sekarang ya, itu pilolava itu ternyata bentuknya seperti bantal guling ini. Nah, perhatikan ini. Ini aliran-aliran satu unit tertentu. Ini apa itu namanya kekar-kekar karena pendinginan ini. Ya, kekar karena pendinginan. Ya, ini interpretasi berdasarkan data. Kenapa ada yang membentuk bantal? Kenapa ada yang tidak membentuk bantal? Yang tidak membentuk bantal itu ya tadi ya, PAHWW dan AA tadi. Atau blok tadi. Itu di darat. Itu di darat. Itu bisa basal, bisa intermediate, bisa asam. Karena ini di dasar samudra ini seringnya atau apa itu berkomposisi basal. Nah, begitu ya. Dan dalam ini pakai alat, tidak bisa kita foto sendiri langsung, kita nyelam gitu menggunakan alat. Ini kelihatan sekali bahwa ada yang keluar dari dalam seperti tabung ini. Keluar lagi kayak gitu. Keluar lagi gitu. Ya, ini juga membentuk seperti bantal. Ya, bentuk seperti bantal. Nah, atau produk dari suatu erupsi letusan yang sangat dahsyat ini. Ini di atas 4 VIE-nya. Volcanic Explosivity Index. Di atas 4 ini. Karena sudah letusannya membentuk kolom. Untuk kolom ini. Atau seperti ini. Membentuk kolom, akhirnya di puncaknya membentuk jamur. Itu tahun 1990. Ada di Alaska sana. Tidak ada korban dong, karena memang dia di kutub, ya di kutub utara. Ya, perhatikan ini. Ini semua yang kita sebut sebagai
Kalau dia sudah turun ke bawah, mengendap, kita sebut sebagai endapan tefra. Endapan tefra ini semua endapan tefra. Jadi material piroklas, pecahan-pecahan piroklas yang berukuran abu, lapili, sampai berukuran blok sama bom. Itu ada menjadi satu di sini. Nah, ini tefra ini, endapan tefra ini. Kalau dia membatu, ya akan menjadi tuf. Kalau yang ukurannya abu. Kalau ukurannya lapili, akan membentuk batu lapili. Kalau yang ukurannya bom, itu akan membentuk yang namanya aglomerat. Tapi kalau yang membentuk yang berukuran blok, disusun oleh blok maksudnya, itu akan membentuk breksi gunung api. Nah, begitu ya. Jadi ini tefra. Nah, ini ada letusan jatuhan, piroklastik jatuhan, ada piroklastik aliran, ada piroklastik gembusan. Ya, pada waktu ada di atas permukaan bumi, sudah diendapkan. Nanti akan kelihatan karakternya masing-masing. Ya, yang penting ini yang gunung api tapi yang erupsi. Nah, apakah seperti ini dulunya yang menghasilkannya? Nah, begitu. Atau erupsi yang ada di bawah permukaan air. Ya, seperti gambar ini. Underwater volcanoes. Irak. Erupsinya itu di bawah permukaan air pada kedalaman lebih kurang 2.200 meter di bawah permukaan air laut. Meletus sampai keluar di permukaan air laut. Nah, itu mekanisme pembentukan batuan gunung api tersebut. Nah, sehingga apa? Sehingga ini merupakan bagian dari proses interpretasi. Makanya sangat penting kita kerja di lapangan, ya, sering ke lapangan. Jadi ada di darat, ada di dalam air, semuanya gunung api meletus. Nah, itu akan menghasilkan batuan gunung api seperti apa? Itu ada karakternya masing-masing, makanya dikarakterisasi. Ciri-cirinya apa? Ya tadi warna, tekstur, struktur, komposisi. Nah, begitu. Oke, kita masuk sekarang ke petrologi batuan sedimen. Ya. Anak-anak masih mengikuti semua toh? Masih Pak, 54. Masih Pak. Masih Pak. Oke, ya baik. Ya, sekarang kita masuk ke petrologi batuan sedimen. Sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Kalau di sini tidak ada istilah kristalisasi. Adanya rekristalisasi. Ya, adanya rekristalisasi. Yang apa itu kristalisasi itu hanya di batuan magma dan lava tadi. Penting itu. Hari itu penting. Ya, perlu Pak sampaikan itu. Ya, jadi ini batuan yang sangat berbeda. Batuan ini menunggu batuan yang lain ada dulu. Dan masih menunggu lagi batuan yang lain tersebut mengalami proses pelapukan. Jadi panjang ini batuan sedimen ceritanya ini. Tapi kalau yang batuan magma, batuan lava tadi cepat terbentuknya. Nah, karena pembekuan langsung dari magma atau pembekuan langsung dari lava. Nah, gitu ya. Jadi perbedaan sangat berbeda, ekstrimnya sangat ekstrim. Makanya harus dikarakterisasi. Nah, kita masuk sekarang. Inilah apa itu batuan sedimen.
Inilah batuan sedimen. Ya. Ciri khas dari batuan sedimen yaitu berlapis. Ya, sehingga selalu memperlihatkan perlapisan. Karena apa? Karena dia prosesnya terbentuknya dari proses pengendapan. Berbeda dengan batuan beku tadi. Ya, secara khusus dia langsung tidak mengalami proses pengendapan, kecuali kalau yang piroklastik. Nah, begitu ya. Jadi ada hal prinsip yang harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa kaitannya dengan pembelajaran petrologi ya, pembelajaran petrologi ini. Ya, ini kita masuk ke batuan. Jadi batuan sedimen klasik ini perhatikan, ada warnanya yang putih, ada yang putih keabu-abuan, ada yang kuning kecoklatan, ada yang kuning tegas, kuat, dan seterusnya. Berlapis lagi. Ada yang menonjol, ada yang masuk proses ininya, pelapukannya. Nah, jadi batuan sedimen karena proses pembentukannya itu mengalami proses pengendapan, sehingga menjadikan ciri khas, ya, menjadi ciri khas dari batuan tersebut. Ciri khasnya apa? Itu berlapis. Ya, di sini dikatakan ciri khas batuan sedimen klasik yaitu membentuk struktur pelapisan. Ya, membentuk struktur pelapisan. Ya, struktur pelapisan itu didasarkan oleh apa? Bisa didasarkan karena ukuran butir. Nanti kalau kita ke lapangan, ini kan ada yang menonjol keluar, ada yang menjorok ke dalam ini. Menonjol keluar lagi, menonjol keluar lagi. Itu karena apa? Karena ukuran butirnya berbeda. Ukuran butir berbeda ini menunjukkan resistensi batuan yang berbeda. Bisa juga dibedakan karena apa? Komposisi. Yang tadi, slide yang sebelumnya ini, karena komposisinya berbeda. Yang ini. Kenapa ini warnanya berwarna-warni? Karena komposisinya berbeda. Nah, komposisinya berbeda. Mungkin yang warna kuning kecoklatan kemerahan ini banyak dijumpai oksida besinya. Jadi batuan yang mengalami proses pelapukan di daerah tinggian sana kaya akan Fe sama Mg, jangan-jangan. Sehingga Fe-nya membentuk batuan sedimen yang sudah teroksidasi. Hal itu penting untuk menambah interpretasi kita. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau kita potong gitu ya, kita potong itu gambarnya bisa seperti ini. Coba pakai gambarnya. Nah, ini. Misalkan ini kan akan menjorok begini nih. Ini masuk ke sini, masuk. Ini sedikit keluar situ, masuk ini keluar. Ini masuk ke dalam, keluar lagi. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini tinggal narik-narik begini aja. Sorry. Nah, ini tinggal narik-nariknya aja. Oh, di sini ada yang menjorok kecil, tambahin menjorok kecil. Yang ini. Nah, yang ini. Jadi deskripsinya beda-beda ini. Nah, deskripsinya beda-beda ini. Nah, gitu. Jadi ini ada yang menjorok keluar, ada yang menjorok ke dalam ini. Nah, begitu, menjorok lagi gitu. Nah, ini memperlihatkan apa? Tadi ya, perbedaan tadi. Nah, perbedaan tekstur dan komposisi, ya, perbedaan struktur. Kadang di sini strukturnya berbeda ini. Jangan-jangan ini graded bedding, ya, ini laminasi,
graded bedding lagi misalkan seperti itu. Ya, jadi warna, ya itu juga memperlihatkan perlapisan, ya tanpa memperlihatkan perlapisan. Itu kaitannya dengan ciri khas, ya ciri khas dari batuan sedimen. Sekarang kita lihat batuan sedimen yang plastik berdasarkan ukuran butir. Ya, di sini berdasarkan tekstur ini, ukuran butir. Kan tekstur itu ada ukuran butir, ada bentuk butir, ada kemasnya. Kalau yang disusun oleh yang paling besar ini namanya kita sebut sebagai fragmen. Yang ukurannya boulder. Boulder kan lebih dari 256 mm. Ini boulder juga, sama, ini boulder juga. Boulder juga. Cuma boulder yang di sini sebelah kiri ini membulat. Makanya kita sebut sebagai konglomerat. Ini boulder yang bentuknya menyudut. Makanya kita sebut breksi. Ini perbedaannya. Tapi ini batuan sedimen. Contoh batuan sedimen. Begituan juga yang di bawah. Tapi yang ukuran butirnya lebih halus. Ya, kalau ini kan ukurannya gravel tadi. Mulai dari granul, pebble, cobble, ya, boulder. Kalau ini yang ukurannya pasir, makanya kita sebut sebagai batu pasir. Ini semua teksturnya plastik ini. Plastik itu harus mengalami proses transportasi, pelapukan, erosional, transportasi, pengendapan, ya. Nah, terus kemudian kompaksi, ya, kompaksi. Nah, begitu ya. Kemudian yang paling halus yaitu batu lempung. Perhatikan ini batu lempung. Pasti ada sesuatu ini batu lempung kok seperti ini. Ya, tajam-tajam ini. Ternyata ini jangan-jangan banyak kuarsanya ini. Nah, begitu misalkan. Tapi ini ukurannya lempung. Makanya kita sebut sebagai batu lempung. Entah nanti dia kayak feldspar atau kayak kuarsa, itu urusan nanti. Yang penting ukurannya lempung. Itu yang namanya tekstur batuan sedimen plastik ini. Jadi teksturnya plastik. Apalagi ini ya, ini ukurannya lempung, batu lempung ini. Tapi disusun oleh banyak fosil yang sudah hancur. Nah, fosil yang sudah hancur itu karena proses transportasi ini. Hancur dia. Kalau fosil-fosil ini ngumpul jadi satu, namanya batu gamping apa kemarin? Yang sudah hancur-hancur ini, cangkang-cangkang fosil ini sudah hancur, jadi satu. Tidak ada unsur lempungnya. Kokuina, ya namanya batu gamping kokuina kemarin. Ya, namanya batu gamping kokuina. Ini batu gamping berfosil, fragmental, karena memang dia bentuk seperti fragmen-fragmen ini. Fragmental, fosil tanpa hancur. Ini besok Anda KL1 akan tiap hari akan ketemu ini. Tolong dideskripsi dengan baik. Nah, gitu. Kemudian lagi yang lain, yaitu kelompok batuan sedimen yang lain, yaitu kelompok batu bara. Ya, perhatikan batu bara, mengkilat ini. Nah, urut-urutannya ini yang antrasit. Apakah ini yang masih dalam kelompok yang sini? Kalau yang dua ini sudah nggak mungkin lah. Ini yang pertama ini pit dulu, masih kelihatan akar-akar, daun, cangkang, daun, pohon, itu masih kelihatan di sini. Ini sudah mulai menghilang, ya, lignite ini. Karena bituminus jelas, sudah memperlihatkan warna-warna kehitaman yang agak mengkilat. Sudah yang antrasit sudah,
Ya, nanti bagaimana interpretasinya terbentuknya batu bara yang batuan sedimen yang kelompok batu bara. Ini kan sedimentasi organik ini. Kalau yang sebelumnya tadi sedimentasi mekanik. Ya ini yang organik ini. Yaitu kelompok batu bara. Nanti ada yang sedimentasi kimia. Nah, ini yang kelompok batu bara, kelompok batu gamping. Ya, kelompok batu gamping ini. Ya, buktinya apa? Ada gua. Ya, tapi tidak selalu harus ada gua ya, tapi setidaknya batu gamping, gua itu berhubungan dengan batu gamping maksudnya. Ini tidak ada gua. Ya, tapi ini bagian dari tubuh batu gamping ini. Ada gua, ada stalaktit, ada stalagmit, ada yang berlapis, ada yang fragmental, ada yang masif seperti ini masif. Ya, ini kelompok batu gamping, ya, apa itu namanya, yang non plastik, atau yang kimia, atau yang biologi menjadi satu, ya, yang apa itu kelompok yang batu gamping. Nah, ciri khasnya apa di permukaan bumi itu? Kalau memang itu batu gamping, yaitu terbentuknya bentang alam kars. Ya, tidak semua batu gamping membentuk kars. Tidak semua. Karena makanya dikenal sebagai exokars sama endokars. Exokars itu ya karakter batu gamping yang diperlihatkan adanya lubang-lubang. Ya, lubang-lubang yang kita sebut sebagai lapies. Sedangkan endokars itu ya kalau yang di permukaan tadi selain lapies yaitu ada travertin, ada proses pelarutan, tapi di permukaan. Kalau pelarutan yang ada di dalam ya akan membentuk gua. Awalnya masif, tapi karena mudah terkikis oleh air jutaan tahun, ribuan tahun, ya akan membentuk gua nanti. Nah, di dalam gua akan tumbuh lagi tetesan-tetesan air yang dari air permukaan, atmospheric water. Itu masuk netes, nah itu akan melarutkan. Kalau yang dari atas akan membentuk stalaktit, kalau yang dari bawah akan membentuk yang namanya stalagmit. Nah, di dalam ini akan banyak dijumpai yaitu namanya terumbu. Temannya SpongeBob. Nah, temannya SpongeBob itu. Ada koral, ada alge, ada tumbuhan laut, ada hewan laut jadi satu. Itu membentuk reef. Yang umumnya akan membentuk topografi kars ini. Kalau itu akan mengalami proses rekristalisasi lagi, akan membentuk yang kadang sering dijumpai, yaitu akan membentuk kalsit. Jadi kristalin, batu gamping kristalin namanya. Nah, begitu ya. Itu ciri khas ya, ciri khas dari batuan sedimen karbonat, kelompok karbonat, khusus untuk kalau kelompok karbonat. Nah, batu gamping itu apa saja? Banyak banget. Yang kayak bilang terumbu tadi, koral tadi, ya, alge tadi. Nah, itu seperti ini gambarannya. Apa itu namanya? Hewan-hewan laut kan bermacam-macam juga. Bervariasi, sangat bervariasi. Kalau kita di lapangan menjumpakan ini, wah ini koral ini. Nah ini koral ini, tubuh-tubuhnya seperti ini. Nah ini koral ini dideskripsi spesies apa ya yang kayak gini dibentuknya. Kalau seperti ini ya gastropoda ini, seperti keong-keong ini gastropoda. Makanya kita sebut sebagai batu gamping gastropod. Kalau yang pipi-pipi seperti ini pelisipoda ini. Nah batu gamping pelisipoda. Ini batu gamping kok ukurannya pasir ya. Ada yang ukurannya lempung. Nah, itu namanya kalkarenit kalau yang ukurannya pasir. Kalau yang ukurannya lempung,
kalsilutit. Kalau ukurannya di atas pasir, gravel, nah itu namanya kalsirudit. Jadi kalsilutit, kalkarnit, kalsirudit yang paling kasar. Ternyata sangat banyak variasinya ya batu gamping. Makanya semuanya harus dipelajari itu. Karena kita semua sudah declare pengen jadi ahli geologi, tidak boleh mengkotak-kotak. Aku senangnya kalau belajar apa itu batuan sedimen ya, karena banyak fosilnya indah-indah bentuknya kayak gitu. Jangan ya, jangan. Kecuali nanti kalau Anda sudah mau ke S2, Anda pengen apa, atau memenuhi kebutuhan kantor, institusi, atau mau untuk memuaskan diri, untuk mempelajari sesuatu yang khusus. Nah, misalnya seperti itu, ya. Atau lagi nanti dilanjutkan lagi ke S3. S1 jangan mengkotak-kotak dulu, nanti terbelah nanti, ya. Geologinya terbelah, nggak boleh. Semuanya harus dicoba dicintai, ya, dipelajari dengan baik, nggak boleh dipisah-pisah. Ya. Makanya Pak Il, teman-teman Pak Il bilang apa itu dulu membelot itu Pak Il membelot itu. Nah, dulu sukanya batuan sedimen Pak Il, sekarang S2-nya batuan gunung api, S3-nya batuan gunung api. Gitu. Ya, itulah mengkhususkan diri. Tapi satu usahakan jangan mengkotak-kotak ilmu di dalam geologi ya. Nah ini dia. Ini yang kelompok sedimentasi kimia. Ya, kelompok sedimentasi kimia. Kalau ini sama, ini sebenarnya kristal halit juga, ya, yang menyatu. Kalau ini bisa menyatu, tidak ada kayak seperti semennya, ya. Tapi sebenarnya ini garam semua ini, dua-duanya ini garam. Ya, proses sedimentasi apa itu namanya kimia ini. Yang satunya berbeda, kalau yang satunya ini gypsum. Ya, ini ada covernya, ya, ada tembaganya ini, ada tembaganya. Karena CuSO4 ini. Kalau ini NaCl, natrium klorida aja. Natrium klorida ini Cu, ya, ada Cu-nya. Tapi ada sulfatnya, ada sulfidanya juga ini. Ada sulfidanya. Ini sedimentasi yang kelompok kimia. Jadi ada sedimentasi mekanis, ada sedimentasi organik, ada sedimentasi kimia. 3 proses sedimentasi ini menghasilkan banyak kelompok batuan sedimen. Ada kelompok detritus halus, detritus kasar. Ada kelompok batu bara, ada kelompok silika. Ya, sebentar lagi silika kita. Kemudian ada kelompok apa itu namanya evaporit ini, ya, kelompok evaporit. Ya, karena harus mengalami proses penguapan dulu, evaporasi. Nah, ini dia. Ini yang kelompok silika. Kelompok silika. Tapi silikanya sangat halus sekali. Dan ini akan membentuk seperti ini. Ya, membentuk yang kita sebut sebagai chert atau batu rijang. Ini sangat tajam, hati-hati ya, sangat tajam. Ini tidak jauh berbeda dengan yang tadi, yang batu lempung dari ukurannya, tapi tadi kalau dia kaya akan kuarsa yang namanya chert gitu. Tanpa hanya menunjukkan ukuran lempungnya. Jadi chert itu kuarsa yang berukuran lempung, sehingga sering dipakai untuk lingkungan pengendapan laut dalam. Karena material sedimen yang bisa sampai ke laut dalam itu hanya kuarsa, nggak ada yang lain. Yang lain itu sudah hilang, terabrasi, terlampukkan. Nah, begitu kira-kira ya. Buktinya apa kalau itu ukurannya halus? Pecahnya konkoida.
Ini pecahnya konkoidal. Ini coba kalau dipecah, pasti konkoidal juga. Seperti ini konkoidal, seperti pecahan kaca. Konkoidal, cembung. Nah, begitu. Nah, kita sampai ke interpretasi. Kita sampai ke interpretasi ini. Ya. Interpretasinya seperti ini kalau untuk batuan sedimen itu. Ya mulai dari daerah tinggian sampai ke laut lepas ini. Ya, yang masih masif kemudian terlapukan, tererosi, tertransport dari yang ukuran kasar ini gravel. Gravel itu yang kasar kan bungkah. Oh, bungkah, kemudian apa itu namanya apa itu granul sampai sini granul. Nah ini granul, kobel, pebble. Maksudnya ini pebble, bungkah, pebble, kobel, granul. Nah, granul menjadi sand. Sand lebih halus lagi menjadi lano. Lebih halus lagi menjadi lempung. Perhatikan. Ini yang teksturnya klasik ini. Ini yang teksturnya klasik. Begitu juga untuk yang ini. Ya, ini akan mengalami proses weathering ini di sini, in situ weathering proses di sini, kemudian mengalami erosi, kemudian mengalami transport, mengalami pengendapan. Pengendapan itu mulai dari yang di sini sampai di laut dalam ini. Ini perhatikan. Nah, yang tadi, yang ukurannya halus di sini. Nah, begitu. Ini interpretasi, ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan energi. Ya, berhubungan dengan komposisi. Ya, berhubungan dengan energi dan dengan komposisi seperti itu. Jadi kalau kita tahu di situ batu lempung sebagai singkapan geologinya, petrologinya di lapangan, jangan-jangan ini dulunya transportasinya sudah sangat jauh ini. Jangan-jangan di laut dulu ya. Nah, kemudian dites pakai HCl. Apakah dia bereaksi, lempungnya bereaksi dengan HCl enggak? Ternyata bereaksi. Nah, ternyata bereaksi dengan HCl. Wah, ini penunjuk bahwa dia lingkungannya dulu air ini. Nah, gitu. Kalau tidak bereaksi, jangan-jangan ini didapat di darat. Jangan-jangan ini bukan batu lempung. Jangan-jangan ini tuf ini. Lihat-lihat warnanya. Kita lihat komposisinya. Nah, harus pakai sayatan tipis. Itu maksudnya. Ini interpretasi nih. Jadi petrologi itu sampai ke sana. Deskripsinya maksudnya sampai ke sini bisa membangun apa itu interpretasi seperti itu. Jangan hanya sekedar deskripsi tapi tidak membangun. Tapi memang kelas kita masih deskripsi. Ini hanya file gambaran untuk the next-nya, ya, the next-nya. Karena setelah ini Anda tidak kenal petrologi lagi, sudah dianggap selesai. Nanti kalau Anda ditanya-tanya nggak ngerti, waduh, yang diajarkan di petrologi apa? Nah, misalkan seperti itu. Ya, ini interpretasi. Ini untuk yang silikastik, yang plastik, yang plastik. Bagaimana dengan yang batu bara? Oh, batu bara itu proses genesisnya seperti apa sih? Oh, di sini ada hutan dulu. Ada hutan, kemudian ada gunung api yang meletus di sebelah, di sekitarnya ada gunung api meletus. Ini akan hancur, akan mati, akan rusak. Ya, dengan berjalannya waktu, dia akan diendapkan. Ya, akan diendapkan, akan menjadi lignite sini. Di ini ada panas. Ya, ada pressure. Ya, kalau ini berjalan terus sama proses pengendapan itu sama pembatuannya akan membentuk yang namanya coal atau batu bara. Kalau ini panasnya terus berlangsung, ya batu baranya akan hilang.